warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani dengan NPM 2508108011000106. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester algoritma dan pemrograman berupa kalkulator statistika berbasis Python yang dibangun menggunakan konsep Object Oriented Programming atau kita tahu OOP dan Command Line Interface atau CLI. Program ini dibuat untuk membantu pengguna untuk melakukan berbagai perhitungan statistika secara mudah melalui menu interaktif yang tersedia pada terminal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang program ini. Program ini dibuat berdasarkan studi kasus tentang seorang mahasiswa bernama Lunay yang ingin membuat kalkulator statistika sederhana menggunakan Python. Kalkulator ini harus mampu membuat membuat dataset, kedua, menghapus dataset, ketiga, menambahkan data, keempat, menghitung ukuran pemusat data yaitu median dan median, yang kelima, menghitung ukuran penyebaran data yaitu range, quartile, EQR, variansi, dan standar deviasi. Yang ketujuh, menampilkan output tentang sumari statistika. Yang kedelapan adalah menghitung korelasi person antara dua dataset. Yang kesembilan, membentuk model regresi linear sederhana dari dua dataset dengan penggunaan menentukan variabel bebas. Yang kesembilan, menghitung koefisien determinasi atau R2 dari model regresi yang telah dibuat. Selain itu, program juga harus mampu menangani berbagai kesalahan input yang mungkin dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintaksnya. Yang pertama, saya adalah membuat tentang menggunakan import math. Library ini digunakan untuk membantu perhitungan matematika, terutama pada perhitungan standar deviasi. Yang kedua, saya membuatkan kelas data statistika Anissa. Pembuatan kelas digunakan untuk program dibuat menggunakan OOP dengan kelas. Kelas ini berfungsi sebagai pusat pengolahan seluruh dataset dan perhitungan statistika. Pada metode konstrukturnya, yaitu adalah def init self self.dataset Anissa sama dengan kurung kurva. Digunakan dictionary untuk menyimpan banyak dataset sekaligus. Selanjutnya saya membuat metode utamanya yaitu buat _dataset _Anissa. Fungsi ini digunakan untuk membuat dataset baru. Program juga memeriksa apakah nama dataset sudah pernah digunakan, yaitu yang di sini. Apakah sudah digunakan? Outputnya berarti akan kalau sintaksnya belum digunakan ketika di atas, maka di outputnya itu akan error. Selanjutnya saya membuat yaitu menghapus dataset dengan sintaksnya seperti ini. Def hapus _dataset _Anissa self nama _dataset Anissa _2. Fungsi menghapus dataset yaitu digunakan untuk menghapus dataset yang tersedia. Jika dataset tidak ditemukan, maka akan muncul pesan error. Ketiga, saya menambahkan data dengan sintaks seperti ini. Def tambah _data _Anissa self, nama _dataset _Anissa, nilai _Anissa _2. If nama _dataset _Anissa not in self .dataset _Anissa _2. Selanjutnya print dalam kurung tanda petik dataset tidak ditemukan, tanda seru. Kita juga menggunakan else, yaitu self.dataset _Anissa tanda kurva, nama _dataset _Anissa tutup kurva .append dalam kurung nilai _Anissa. Selanjutnya adalah di print, yaitu dalam kurung data berhasil ditambahkan. Menambahkan data digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam dataset tertentu. Yang keempat, saya membuat yaitu adalah ukuran pemusatan, yaitu adalah ada median dan median. Program menghitung median atau rata-rata yang kita ketahui dan median atau yang kita ketahui nilai tengah untuk mendapatkan dataset yang dipilih pengguna dengan sintaksnya seperti ini. Def median _Anissa self, data _Anissa _2. Jumlah _Anissa sama dengan 0. For nilai _Anissa in data _Anissa _2. Jumlah _Anissa ditambah sama dengan nilai _Anissa. Return jumlah _Anissa sama dengan len dalam kurung data _Anissa. Untuk mediannya digunakan hampir sama dengan median, tetapi ketika di sini kita akan mengubahnya menjadi def median _Anissa dalam kurung self, data _Anissa _2. Data _urut _Anissa sama dengan short dalam kurung data _Anissa. Ends _Anissa sama dengan learn data _urut _Anissa. Tapi di sini kita menggunakan if dan else. Bisa dilihat dari sintaks seperti ini.
Selanjutnya, saya menghitung ukuran penyebaran. Di ukuran penyebaran ada range, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, EQR, variance, dan standar deviasi. Sehingga pengguna dapat melihat bagaimana sih penyebaran data dalam dataset. Sintaksnya seperti ini. Selanjutnya, saya mencari variance. Variance-nya menggunakan def variance underscore Anissa self, data underscore Anissa. Dan underscore Anissa sama dengan self underscore Anissa data Anissa. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi saya menggunakan sintaks seperti ini. Def standar underscore deviasi underscore Anissa self, data underscore Anissa titik 2. Return math dot squirt self variance underscore Anissa data underscore Anissa. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan untuk semuanya, yaitu kan tadi dipisahkan, ini digabungkan yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran. Yaitu ukuran pemusatan Anissa menggunakan ini untuk diketahui itu ditemukan atau tidak ditemukan atau datanya kosong. Begitu juga dengan ukuran penyebaran Anissa. Bisa dilihat di sini. Kan ukuran penyebaran kan itu banyak ya. Makanya kita buatnya seperti ini. Range-nya tuh ada range kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, EQR, variance, dan standar deviasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang summary statistika. Summary statistika menampilkan ringkasan statistik berupa pertama jumlah data, kedua nilai minimum, ketiga nilai maksimum, mean, median, variance, dan standar deviasi. Summary underscore statistik underscore Anissa dalam kurung self, nama underscore dataset, Anissa titik 2. If nama underscore dataset underscore Anissa not in self dot dataset underscore Anissa titik 2. Di print dalam kurung tanda petik dataset tidak ditemukan. Habis itu direturnkan. Lalu kita akan membuatkan sintaks data underscore Anissa sama dengan self dot dataset underscore Anissa tanda kurva nama underscore dataset underscore Anissa. Kita menggunakan if learn dalam kurung data underscore Anissa sama dengan 2 kali 0.2 di print dataset kosong baru direturnkan. Jangan lupa di printnya tuh ada summary, isi dari summary itu. Di sini bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang korelasi Pearson. Program menghitung hubungan antara dua dataset menggunakan rumus korelasi Pearson. Nilai korelasi berada pada rentang -1 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti hubungan positif semakin kuat. Di sini bisa kita lihat, ini adalah sintaksnya. Nanti bisa kita lihat output dari korelasi Pearson. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang regresi linier sederhana. Program regresi linier sederhana, di regresi linier sederhana menentukan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah X, sedangkan variabel terikat adalah Y. Kemudian, program menghasilkan persamaan regresi. Untuk sintaksnya seperti ini. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi. Atau bisa kita kenal juga dengan R kuadrat. R kuadrat ini nilai menunjukkan seberapa besar sih variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Untuk sintaksnya kita menggunakan seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CLI atau Command Line Interface. Program menggunakan tampilan Command Line Interface atau CLI berupa beberapa menu, yaitu ada 9 atau 10 ditambah dengan keluarnya. Yaitu yang pertama adalah buat dataset, yang kedua hapus dataset, yang ketiga tambah data, yang keempat mean dan median, atau kita tahu dengan ukuran pemusatan, yang kelima ukuran penyebaran, yang keenam summary statistik, yang ketujuh korelasi Pearson, 8 regresi linier, 9 koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah keluarnya. Di sini bisa kita lihat dengan menggunakan, kita jangan lupakan menggunakan objek underscore Anissa sama dengan data statistika underscore Anissa dalam kurung, dan menggunakan well true titik 2. Di sini baru kita print kalkulator statistikanya. Pilihan underscore Anissa sama dengan input dalam kurung tanda petik pilih menu titik 2. Di try if pilihan Anissa ada 1, 2, 3, 4, 5, buatkan seperti yang di sintaks seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah 0, yaitu sudah keluar atau kita tuju dengan program selesai. Kalau untuk nolnya yaitu elif pilihan underscore Anissa sama dengan 2 kali dalam kurung dalam tanda petik 0 titik 2 di print dalam kurung tanda petik program selesai. Baru ditulis break, lalu else print pilihan tidak tersedia, except value error di print input harus berupa angka, except key error print dataset tidak ditemukan. Di sini saya sudah menjalankannya atau kita tahu juga dengan menerangkan sintaksnya. Di sini saya menggunakan keluar adalah kalkulator statistika, yaitu buat dataset, hapus dataset, tambah data, mean dan median atau ukuran pemusatan, yang kelima ukuran penyebaran, keenam summary statistika, ketujuh korelasi Pearson, kedelapan regresi linier, ke-9 koefisien determinasi, dan yang ke-0 adalah keluar. Dia keluar adalah pilih menu 1. Atau saya akan meran kembali untuk melihat secara langsung.
Nah, di sini tuh di outputnya dia akan keluar pilih menu. Nama dataset itu jam belajar per hari. Sudah, dataset berhasil dibuat. Yang kedua, kita akan menambahkan datanya, yaitu kita ambil pilih menu ketiga. Nama dataset tadi jam belajar per hari. Jam belajar. Enter, baru kita masukkan datanya satu-satu. 1 jam. Selanjutnya kita buatkan untuk dataset untuk Y-nya. Yang jam belajar per hari adalah X. Yaitu untuk 1, nama dataset, nilai kuis. Kita enter. Sudah, dataset berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menggunakan nama dataset, nilai kuis. Kita buat 50 juga dengan 5 dataset ya. Sudah kita masukkan 5 datasetnya, yaitu 80, 70, 60, 55, dan 50. Kita pilih menu 0, berarti keluar program selesai. Tadi di sintaksnya kan ada tuh guys, yaitu ada yang error, yaitu misalkan seperti ini, yang ini accept value error, read input harus berpangka, accept key error, dataset tidak ditemukan. Itu adalah pengenaan error, yaitu program juga dirancang untuk menangani beberapa kesalahan seperti nama dataset sudah digunakan, dataset tidak ditemukan, dataset kosong, yang keempat input bukan angka, dan yang kelima jumlah data pada dua dataset berbeda saat korelasi atau regresi. Dan maka program menjadi lebih aman dan nyaman digunakan ketika ada dataset yang salah dimasukkan ketika memasukkan di output. Oke guys, berdasarkan hasil yang telah ditunjukkan dalam Python, program kalkulator statistika ini berhasil memenuhi seluruh fitur yang diminta pada proyek UAS, yaitu pengelolaan dataset, perhitungan statistik deskriptif, korelasi person, regresi linear sederhana, serta koefisien determinasi menggunakan konsep OOP dan CLI. Demikian penjelasan dari saya mengenai proyek kalkulator statistika berbasis Python yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.